Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir bersama saya, Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih khususnya untuk Abi, setia menemani jadi sumber belajar kita setiap hari. Apa kabar Abi? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah bergabung lewat aplikasi video conference. Apa kabar teman-teman? Pasti sudah siap dengan berbagai pertanyaan dan insya Allah siap mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari episode Tafsir Al-Misbah kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan mulai dari ayat 18 dan dalam uraian-uraian berikut makin banyak petunjuk, peringatan untuk orang-orang beriman yang mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari kelompok ini. Silakan Abi, kita elaborasi pesan-pesannya, kita coba hayati makna ayat-ayat dari Quran Surah Al-Hasyr ini. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 18 menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kita sudah sering berbicara tentang takwa, tapi kesimpulannya, hindarilah hal-hal yang dapat mengakibatkan kamu mengalami kesulitan, bencana, siksa. Baik bencana, siksa itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan yang berlaku di alam raya ini, maupun sanksi bencana yang mengakibatkan kamu mendapatkan siksaan di hari kemudian. Satu hal yang digarisbawahi oleh para ulama bahwa melanggar hukum-hukum alam itu berlaku umum dan sanksinya di dunia. Melanggar hukum-hukum syariat itu prinsipnya sanksinya di akhirat. Okay. Karena itu orang yang melanggar hukum syariat belum tentu dia itu mendapat balasan siksa di dunia. Sebaliknya, orang yang salat, puasa dan sebagainya yang melanggar hukum-hukum alam bisa jadi terkena sanksinya. Ulama pun, kiai pun bisa sakit perut karena melanggar makan makanan yang kotor. Semua orang bisa kebanjiran ya, Bi, kalau melanggar hukum alam, menebang pohon, membuang sampah. Menjangkau semuanya. Betul. Jangan beranggapan bahwa yang tidak sholat itu tidak bisa kaya. Betul. Bisa saja dia kaya kalau dia mengikuti sunnatullah, ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku di alam raya ini. Itu prinsip kata takwa. Selama ini sebagian kita hanya memahami takwa dalam konteks tuntunan agama, padahal tidak demikian. Jadi takwa itu punya dua sisi duniawi dan sisi ukhrawi. Oke. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadan. Dan hendaklah setiap manusia, setiap jiwa, setiap diri memerhatikan, mengevaluasi apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Hari esok bisa jadi hari esok yang dekat. Hai anak muda, persiapkan dirimu menghadapi hari esok. Ketika kamu dewasa, ketika kamu tua, harus ada persiapan untuk itu. Dan hari esok yang jauh, hari kiamat. Jadi ayat kita ini memerintahkan untuk melakukan evaluasi terhadap diri, atau dalam bahasa agama muhasabah, memperhitungkan diri kita
Sudah sampai di mana langkah-langkah kita selama ini? Sudah betul. Bagus kalau sudah betul. Kita perlu tingkatkan. Salah. Bagus kalau kita tahu salah untuk kita perbaiki. Apa salahnya? Kita cari. Apakah salahnya karena kita tidak tahu? Kita belajar. Apakah salahnya karena kita kurang tekad? Kita perbaiki tekad. Ada orang berkata, dalam konteks melakukan evaluasi ini, bandingkan diri Anda dengan orang lain. Tapi boleh jadi ini sulit. Ada rumus yang lebih mudah, yaitu apa? Bandingkan diri Anda hari ini dan diri Anda kemarin. Karena rumusnya yang diberikan oleh Rasul, siapa yang hari ininya sama saja dengan hari kemarinnya, maka itu orang rugi. Sudah pasti merugi. Rugi, dia rugi modal. Betul. Itu sebabnya Allah bersumpah demi masa semua manusia merugi, kecuali yang beriman, beramal soleh, saling wasiat mewasiati tentang kebenaran, tentang kesabaran. Semua merugi. Ruginya apa? Paling sedikit rugi waktu. Waktu itu setiap terbit matahari dilukiskan sebagai berucap, hai manusia, aku datang, tapi aku tidak akan kembali lagi. Detik-detik yang berlalu saat ini tidak akan kembali lagi. Maka gunakan detik-detik itu. Nah, Tuhan bersumpah, wal asri, demi waktu, demi masa. Masa dilukiskan dengan kata asr yang berarti memeras. Kita dituntut untuk memeras keringat, memeras tenaga, memeras upaya kita dalam rangka mencapai kebahagiaan. Nah, fal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah bukan akan. Kenapa telah? Untuk dia bandingkan kemarin dan hari ini. Dengan membandingkannya, Anda bisa menilai saya untung, saya rugi, atau kembali pokok. Kalau Anda tidak menggunakan waktu, Anda rugi. Kalau hari ini sama saja dengan kemarin, Anda rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, Anda celaka. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab sebetulnya, Bi. Untuk kita terus-menerus melakukan refleksi, untuk terus-menerus introspeksi, dan melihat apakah memang kita itu semakin dekat dengan tujuan, apakah memang kita melakukan hal-hal yang makin lama makin baik, atau jangan-jangan jalan di tempat, seperti yang Abi sampaikan tadi. Ya, tetapi tentu ada cara-caranya, tentu ada hal-hal yang bisa kita pelajari agar ini bisa jadi kebiasaan kita sehari-hari. Ingin tahu bagaimana? Jangan kemana-mana, Abi akan menceritakan lebih jauh sesudah jeda berikut ini. Dosa besar itu lahir dari tumpukan dosa-dosa kecil. Dipersembahkan oleh Kembali di Tafsir Al-Misbah, dan kita sedang membahas sebuah kebiasaan baik yang dianjurkan oleh ayat kita di surah Al-Hasyr ini, tetapi jangan-jangan masih jarang kita lakukan. Kebiasaan untuk berefleksi apa yang kita lakukan sebelumnya dan terus memperbaiki diri, mencari strategi. Ini ternyata tidak mudah sama sekali, Bi. Dan Ella ingin belajar dari Abi juga bagaimana untuk membiasakan ini. Dan ini juga berkait dengan penjelasan ayat kita selanjutnya di ayat 19, untuk tidak menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah dan lupa kepada diri mereka sendiri. Bagaimana, Abi? Oke, kita mari lihat dulu. Jadi kita dituntut untuk memperhatikan apa yang sudah kita lakukan.
Secara umum, Abi mau berkata begini, itu ada tuntunan. Setiap orang hendaknya merencanakan dan melakukan hal-hal tertentu. Paling tidak ada 4 hal yang harus mengisi waktu kita. Sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Ada saat-saat dia melakukan introspeksi. Wa sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada saat-saat dalam waktu yang berjalan ini, sehari ini, berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah itu bisa melalui sholat, bisa membaca Al-Quran, bisa melihat alam raya untuk ini. Ada saat-saat yakhlu fiha lihajatihi wa hajati ahlihi min mashrabin wa maskanin wa mat'amin. Ada saat-saat dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan keluarganya. Itu saat-saat yang harus ada dalam kehidupan kita. Dan ada lagi saat keempat, yaitu saat memperhatikan alam raya ini dalam arti kata menambah ilmu pengetahuan. Itu yang harus, minimal keempat hal ini ada. Dan minimal setiap hari lebih baik dari kemarin. Harus Anda punya pengetahuan hari ini melebihi dari kemarin. Karena Anda membaca, karena Anda belajar. Harus ingatan kepada Allah dari hari ke hari semakin meningkat. Ibadah itu mestinya. Karena itu introspeksi antara lain mengajarkan kita untuk memperhatikan yang saya lakukan ini sudah benar atau masih salah. Niat saya sudah lurus atau tidak lurus. Apa yang saya lakukan ini sudah yang penting, bukan mengabaikan yang penting dengan mendahulukan yang tidak penting. Melaksanakan sunnah tapi tidak melaksanakan wajib. Itu semua bentuk-bentuk dari yang dituntut bagi mereka yang hendak melakukan muhasabah, mempersiapkan diri menyangkut apa yang dihadapkan, disiapkan menghadapi hari esok. Sekali lagi di ayat kita ini Allah mengulangi wattaqullah. Satu ayat hanya diselingi oleh 4 kata, diulangi lagi ittaqullah. Ditekankan betul-betul hendaknya bertakwa kepada Allah. Ini mengharuskan setiap orang sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengawasi kita, dan karena itu ayat ini ditutup innallaha khabirum bima ta'malun. Khabir itu berbeda dengan alim. Alim maha mengetahui. Tapi khabir penekanannya mengetahui yang sekecil-kecilnya, yang sedetail-detailnya. Kita bahas pada saat kita bahas Quran surah Al-Mujadal kemarin juga, Bi, bahwa Allah itu maha teliti ya, Bi. Iya, maha teliti. Di sinilah dia tempatkan setiap kata sesuai dengan pesan yang ingin disampaikannya. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Itu dikatakan bukit itu lahir dari tumpukan pasir-pasir. Dosa besar itu lahir dari tumpukan dosa-dosa kecil. Kebajikan itu menjadi besar karena terulanginya hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil ini perlu diperhatikan, dan jangan duga Allah tidak mengetahui hal-hal yang kecil itu dalam konteks mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Karena itu ayat ini ditutup dengan khabirun bima ta'malun. Ya kan? Kita lanjutkan atau? Kita lanjutkan, Bi. Kita bahas petunjuknya yang mengingatkan bahwa kita tidak boleh lupa kepada Allah. Bagus. Dan lupa kepada diri kita sendiri. Wala takunu, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa Allah. Kita mau garis bawahi dulu. Kenapa dia katakan lupa Allah? Sesuatu yang dilupakan itu pernah kita tahu, pernah kita ingat, tapi dilupakan. Saya tidak berkata lupa kalau sesuatu saya tidak tahu. Apa makna ini? Manusia itu lahir dengan mengingat Allah, merasakan kehadiran Allah. Itulah yang dinamai fitrah. Betul. Manusia lahir
membawa naluri keagamaan, naluri kepercayaan tentang keesaan Allah. Ada ilmuwan-ilmuwan yang membahas yang mana sebenarnya lebih dulu, kepercayaan tentang keesaan Allah atau faham politeisme. Agamawan dan banyak ilmuwan dari timur dan barat menyatakan sejak semula manusia itu percaya tentang keesaan Allah, tetapi ada faktor-faktor luar yang menjadikan dia lupa tentang hal ini. Jadi lupa. Itu banyak sekali ilmuwan yang berkata demikian. Barangkali itu yang dapat dijadikan sementara orang setelah ditemukannya apa yang dinamai God spot. Betul. Kita ada. Jadi sebetulnya kesadaran itu, rasa percaya itu sesuatu yang kita bawa sejak awal gitu ya, bagian dari fitrah manusia. Bagian dari fitrah manusia. Jadi penasaran nih, Bi, apa yang pada akhirnya bisa menyebabkan kita lupa? Bukan hanya lupa pada Allah, tetapi juga lupa pada diri kita sendiri. Pada diri kita tetapi sebelum membahas itu, Ella ingin kasih kesempatan untuk teman-teman yang sudah bergabung dan sudah menyiapkan pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan dulu ke Abi. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Kiranya apabila kita sering lalai dalam ibadah seperti sholat atau puasa, lalu kita taubat, bagaimana hukumnya untuk mengganti sholat tersebut atau puasa atau ibadah yang lain? Okay. Apakah harus atau wajib atau bisa ada pilihan yang lain? Terima kasih. Terima kasih. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Amrol. Mas Amrol ya. Terima kasih Mas Amrol pertanyaannya. Ini dalam rangka introspeksi, Bi, dalam rangka keinginan memperbaiki diri. Kalau sudah terlanjur salah, sudah banyak lupa sholat, kadang banyak bolong puasanya, apakah harus diganti? Ada cara lainkah untuk menunjukkan penyesalan dan terus melakukan perbaikan? Jawabannya apa? Kita tunggu sama-sama sesudah jeda berikut ini. Bukannya salah, tapi kurang tepat. Biasa kalau lebaran kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Kemudian al faizin itu kita artikan memperoleh kemenangan. Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraisy Shihab, dan masih membahas contoh-contoh perilaku kita sehari-hari, termasuk tadi pertanyaan Mas Amral tentang kita yang seringkali lupa dan lalai, bagaimana caranya kita memperbaiki diri, menunjukkan bahwa kelalaian kita itu bisa terus berkurang dari hari ke hari. Silakan Abi dijawab pertanyaannya. Baik. Kalau kita melupakan suatu perbuatan, kita harus lihat dulu, apakah itu wajib atau itu anjuran. Kalau itu wajib, kita lihat lagi, apakah sudah ada ketentuannya untuk melakukan sesuatu sebagai penggantinya atau tidak ada. Saya berikan contoh, tidak puasa, tidak sholat tarawih, dua hal yang berbeda. Ketentuannya pun ada berbeda. Ketentuannya, ya kan? Kalau Anda tidak puasa wajib karena lupa atau tidak sholat wajib karena lupa, maka ada ketentuannya. Puasa itu harus diganti berpuasa lagi di tempat yang lain. Tapi kalau itu sunnah dan tidak ada ketentuannya, maka Anda perlu melihat atau mencari apa yang paling sesuai untuk waktu dan tempat ketika Anda ingin mengganti kekurangan itu. Saya akan berikan contoh. Ada yang dinamai dalam agama amal soleh. Amal yang memiliki nilai. Nilai-nilainya itu berkaitan dengan banyak hal. Antara lain nilai waktu. Waktu, ada waktunya
yang boleh jadi untuk dilakukan pekerjaan ini lebih baik pekerjaan yang A daripada pekerjaan B. Nah, di sini karena tidak ada ketentuan penggantiannya, perhatikanlah agar amal perbuatan yang Anda lakukan itu mempunyai nilai soleh. Saya akan beri contoh. Yang mana lebih baik pada masa pacaklik? Anda pergi umrah sunnah atau membantu orang-orang yang berada dalam kondisi miskin? Bantu Waktu orang. menentukan. Jadi mengganti pekerjaan itu, kalau sudah ada ketentuannya, kita ikuti ketentuannya. Betul. Tapi kalau tidak ada, ini salah satu makna dari melakukan muhasabah, introspeksi, melihat apa ini waktunya tepat di sini, apa ini yang lain ada lebih baik dan lain-lain sebagainya. Dan Saya kira membuat gitu. pilihan-pilihan, memilih amalan-amalan yang kemudian paling penting untuk persiapan di masa depan, yang paling sesuai dengan tujuan kita. Kira-kira begitu ya, Bi? Iya. Oke. Mari kita lanjutkan, Abi, pembahasannya. Kita lanjutkan. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka melupakan Allah, antara lain maknanya melupakan sifat-sifat Allah. Sehingga mereka dijadikan lupa tentang diri mereka. Saya ambilkan satu contoh. Orang yang lupa kemahakuasaan Allah, dia bisa lupa bahwa dia sebenarnya tidak kuasa. Betul. Sehingga dia berlaku sewenang-wenang. Karena itu ada pesan, kalau seandainya kekuasaan Allah mendorong Anda untuk berlaku sewenang-wenang, ingatlah kuasa Allah yang bisa berlaku serupa dalam membalas Anda akibat kesewenangan Anda. Ada orang tidak mau bersyukur. Dia lupa bahwa Allah mengaitkan anugerahnya itu dengan syukur. Sehingga bersyukur atas nikmat yang diberikan itu yang melanggengkan nikmat, tetapi dalam saat yang sama lupa bersyukur, itu menghancurkan dan membatalkan kelanjutan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang yang lupa sifat Allah itu dia lupa dirinya bahwa dia lemah. Nah, maka ingatlah diri Anda bahwa Anda lemah, kita butuh dan sebagainya. Ketika itu kita akan kepada Allah yang maha kaya, maha kuasa memberikan. Itu yang dimaksud dengan la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang lupa diri itulah orang-orang yang fasik, itulah orang-orang yang keluar dari tuntunan agama. Kira itu ya. Iya, dan jelas pada saat kita melupakan Allah, kita kemudian juga melupakan posisi kita tadi yang tidak berdaya, yang sebetulnya butuh. Sebaliknya pada saat kita mengingat Allah, maka kita juga akan makin ingat hakikat diri kita, makin ingat juga hakikat tujuan kita hidup gitu ya, Bi ya. Betul. Insya Allah itu yang bisa kita praktekkan. Ada uraian berikutnya, Bi, di ayat 20 tentang penghuni neraka dan penghuni-penghuni surga. Bagus. Apa penjelasannya? Iya, soal ini sebenarnya la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Sebenarnya ini satu aksioma, semua juga orang tahu. Ya toh? Tidak sama penghuni neraka dan penghuni sorga. Siapapun tahu itu. Tidak sama orang yang berada dalam kemiskinan dan orang kaya. Tapi bukan maksud Allah untuk memberitakan bahwa itu tidak sama. Tapi ini sebagai peringatan. Tujuannya di sini bukan memberitahu bahwa tidak sama, tapi mengingatkan, ingatlah bahwa yang berbuat baik itu akan menjadi penghuni sorga, dan yang berbuat buruk itu akan menjadi penghuni neraka. Sehingga hindari berbuat buruk, lakukanlah berbuat baik. Ada satu hal lagi yang kami ingin garis bawahi di sini, yang biasa hemat Abi bukannya salah tapi kurang tepat. Biasa kalau lebaran kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Kemudian al faizin itu kita artikan memperoleh kemenangan. Tapi ingin katakan begini, dengan selesainya puasa kita belum meraih kemenangan.
Kita baru selesai dalam satu pertempuran, bukan peperangan. Jadi jangan artikan al-faizin dengan kemenangan, sehingga Anda sudah bisa berfoya-foya dan sebagainya. Tidak. Dalam bahasa Al-Quran, faizin, faza, fauzan, itu artinya diampuni dosanya dan masuk ke sorga. Orang baru dinilai faiz dalam bahasa Al-Quran kalau dia masuk sorga. Karena itu Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang telah disingkirkan walau sedikit dari batas neraka sehingga dia berada di dalam sorga walaupun hanya di pinggirannya, maka dia faz, telah beruntung. Keberuntungan dalam bahasa agama itu adalah pengampunan ilahi dan masuk sorga. Dan itu tujuan kita. Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya yang lagi-lagi mengingatkan amalan yang mencapai tujuan, kebutuhan untuk introspeksi sehingga kita pada akhirnya termasuk kelompok orang-orang penghuni surga, mencapai kemenangan, keberuntungan yang sesungguhnya insya Allah. Akan ada uraian lanjutan tentang ayat 21 dari surah Al-Hasyr. Jangan kemana-mana, terus belajar, terus bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang tidak mau beriman silahkan tidak beriman, masing-masing akan menanggung risikonya. Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah, teman-teman, masih mempelajari makna-makna dari ayat-ayat di surah Al-Hasyr. Ini ada ayat ke-21, Bi. Ini salah satu ayat yang entah kenapa termasuk yang paling sering Ella ulang-ulang dan baca. Ayatnya indah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nazribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Apa makna dari ayat ini, Abi? Baik. Mari kita lihat. Lau anzalna hadzal Qur'an. Lau itu perandaian yang tidak mungkin terjadi. Seandainya ayah saya masih hidup, dia udah meninggal, tidak mungkin hidup lagi. Itu lau. Nah, kalau iza, itu perandaian yang diduga keras akan terjadi. Iza jaa ajaluhum. Kalau datang ajal mereka, ajal itu pasti datang. Nah, jadi Allah di sini memberikan perandaian. Tetapi perandaian ini tidak mungkin terjadi. Apa itu? Kalau seandainya Al-Quran ini kami turunkan ke Sebuah satu gunung, engkau, siapapun engkau, akan melihatnya dalam keadaan khusyuk, tunduk, patuh, dan berserakan, hancur lebur. Itu disebabkan karena khasyatillah. Nah, kita pernah terangkan di episode kemarin ya, khasyah. Khasyah itu takut disertai dengan rasa kagum dan cinta. Gunung-gunung ini, seandainya kepadanya diturunkan Al-Quran, maka dia akan khusyuk. Dia akan hancur berantakan karena takut yang disertai dengan rasa kagum kepada Allah. Biasanya, kalau kitab suci ini menunjuk kepada firman-firman Allah yang diwahyukannya kepada Nabi Muhammad, kalau menunjuk, dia menunjuk dengan kata hadza. Hadzal Quran. Tapi kalau dia menunjuk kepada wahyu-wahyu Allah itu dalam kata kitab, maka dia menggunakan kata zalika. Zalika itu menunjuk jauh. Hadza menunjuk dekat. Apa makna Tuhan menunjuk Al-Quran ini dengan kata dekat, dengan hadza? Hei, Al-Quran itu tuntunan-tuntunannya dekat kepadamu. Sesuai dengan kepribadianmu sebagai manusia. Dia itu mudah untuk kamu baca, mudah untuk kamu fahami, mudah
karena dia dekat kepada kamu. Jadi perumpamaan ini Allah berikan untuk menggambarkan betapa Al-Quran ini bisa menyentuh walaupun makhluk yang tidak berakal. Manusia yang diberi akal, diberi potensi sedemikian rupa, mestinya lebih tersentuh lagi, lebih khusyuk lagi, lebih takut dan kagum lagi. Karena kepada gunung pun kalau dia diturunkan padahal dia tidak memiliki akal, dia tidak memiliki potensi sebagaimana potensi manusia, akan bersikap seperti ini. Itu yang dikatakan tilkal amsalu nadribuha linnasi. Itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia supaya mereka mau berpikir. Berfikirlah tentang Al-Quran. Berfikirlah tentang tuntunan Allah. Berfikirlah tentang sifat-sifat Allah, tentang anugerah Allah dan sebagainya. Itu yang akan mengantar seseorang sadar sehingga pesannya yang pertama tadi, dia akan mempersiapkan untuk hari esok persiapan yang lebih baik dari persiapannya sebelum hari ini dan persiapannya untuk hari ini. Itu kira-kira pesan ayat itu ini. inti dari ayat ini. Okay. Saya yakin pada saat mendengarkan uraian Abi, pasti teman-teman juga berpikir bersama, banyak pertanyaan. Saya ingin beri kesempatan kepada dua orang teman untuk bertanya. Kali ini kita mulai giliran ya, gantian satu-satu. Ada yang mau mulai duluan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Yuliana dari Palembang. Izin bertanya Mbak sama Abi. Silakan Mbak Mita. Ya, dalam penjelasan ayat ke-21 itu dikatakan bahwa pokoknya gunung pun dapat hancur jika mentadaburi Al-Quran, saking takutnya gunung dengan kandungan Al-Quran. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah berikan akal kepada manusia jika akal ini tidak membuat takut kepada Allah, justru malah memperburuk akhlak? Terima kasih Mbak Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Pertanyaannya ini adalah manusia yang berakal, tetapi kemudian tidak memilih untuk takut dan kagum kepada Al-Quran ini. Kenapa kok masih dikasih akal bisa sama Allah kalau tidak dipergunakan untuk hal-hal yang kemudian bermanfaat dan digunakan untuk berpikir dan seterusnya? Allah enggan memaksa manusia. Dia diberi kesempatan dan diberi potensi. Manusia ini makhluk unik, sangat indah, sangat sempurna. Semakin sempurna akal seseorang, semakin terhormat dia. Dan karena itu manusia adalah makhluk terhormat. Tapi Allah tidak mau paksa dia. Dia diberi kebebasan. Sehingga disodorkanlah kepadanya sekian banyak pilihan dari Allah. Silahkan pilih, tapi sekali lagi, man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang tidak mau beriman silahkan tidak beriman. Masing-masing akan menanggung risikonya. Al-Quran turun menjelaskan persoalan-persoalan yang disampaikannya kepada manusia yang diberi akal. Kalau orang gila tidak perlu, dia gila, tidak menggunakan akal. Anak kecil tidak mukallaf, tidak mendapat tugas keagamaan sampai dia dewasa dan mengerti. Yang dituntut itu istilahnya yang mukallaf, yang diberi tugas keagamaan, antara lain bahwa dia berakal, dewasa, dan sudah bisa memahami tuntunan-tuntunan agama ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah Abi kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pilihan-pilihan yang bijaksana, pilihan-pilihan yang tepat pada saat kemudian diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang lain teman-teman, tadi ada yang sudah ingin bertanya juga, saya lihat, silahkan Mas. Ya, terima kasih Bu Ila atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, biasa disapa Zain. Saya dari Salatiga, Ibu. Dari Salatiga, aduh, sebenarnya Salatiga, kota yang selalu bikin kangen itu Salatiga. Alhamdulillah. Silakan Mas Zain. Oh ya, mohon izin bertanya, Abi. Bagaimana jika setiap kita berbuat baik selalu mengharap balasan Allah? Karena ada yang mengatakan
Jangan kita berharap apa-apa ketika berbuat kebaikan. Sementara harapan itu adalah doa. Bukankah Allah senang jika hambanya berharap dan berdoa kepada Allah? Terima kasih, Abi. Terima kasih Mas Zen. Pertanyaannya bagus. Pertanyaannya seringkali juga terlintas di kepala saya. Ingin tahu sekali ini jawaban Abi soal ini. Jangan kemana-mana teman-teman. Tetap di Tafsir Al-Misbah. Sesudah jeda berikut ini kami akan kembali. Jadi kalau kita sholat harap sorga, ikhlas atau tidak itu? Dipersembahkan oleh Alhamdulillah masih bersama-sama di Tafsir Al-Misbah, masih membahas Quran Surah Al-Hasyr, dan tadi kita mengakhiri dengan pertanyaan mengenai kita-kita ini, contohnya orang seperti Ella, Abi, yang mungkin melakukan sesuatu itu masih dengan mengharapkan balasan, punya doa tertentu, harapan ingin mendapatkan sesuatu dari Allah. Apakah itu tadi Mas Zen tanya boleh? Apakah itu termasuk nggak ikhlas? Atau sebetulnya bagaimana panduan dan tuntunan Al-Quran mengenai ini? Ikhlas kita melakukan sesuatu demi karena Allah. Itu dulu prinsipnya. Tetapi kalau mengharap sesuatu yang memang Allah izinkan kita mengharap sesuatu itu dengan melakukan kegiatan demi karena Allah, maka itu dibolehkan. Saya beri contohnya. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bergegaslah melakukan aneka kebajikan, sari'u, untuk memperoleh pengampunan Allah dan sorga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Jadi kalau kita sholat harap sorga, ikhlas atau tidak itu? Allah bolehkan, silahkan beramal untuk saya sambil mengharap dari saya sorga. Kalau Anda melakukan kebaikan dengan mengharap pujian dari orang, maka itu yang tidak boleh. Itu yang tidak ikhlas. Tetapi mengharap sesuatu yang memang direstui oleh Allah, bahkan diperintahkan olehnya, maka tidak, itu sejalan dengan makna ikhlas. Jadi Saya kira harapan demikian. yang kepada Allah, ditujukan kepada Allah, berdoa kepada Allah, justru itu sesuai dengan tuntunan, dan tentu kita mengharapkan balasan pada saat kita berkomunikasi, kita meminta sesuatu, kita berharap permohonan kita dipenuhi, tapi hanya kepada Allah. Kira-kira itu ya, Abi. Ya. Nah, Abi, mari kita coba simpulkan, Abi, poin-poin utama dari ayat-ayat yang sudah kita bahas ini. Ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-21 dari Quran Surah Al-Hasyr. Iya, saya kira yang pertama, anjuran untuk melakukan introspeksi, anjuran untuk melakukan muhasabah, dan itu menuntut kita yang pertama berdialog dengan diri kita. Apa kekurangan kita? Apa yang harus kita lakukan? Lalu kita memutuskan, saya harus lakukan ini. Lakukanlah sesuatu itu dengan bermusyawarah dengan hati Anda. Setuju atau tidak, wahai nafsu? Lakukan kesepakatan. Jangan memberatkan diri melampaui batas kemampuan Anda. Setelah itu, awasilah, muraqabah. Awasi bagaimana sikap nafsu Anda dan kegiatan yang Anda lakukan. Kalau sesuai, bersyukur dan upayakan tingkatkan. Kalau tidak sesuai, lakukan muhasabah. Perhitungkan, hei nafsu, kamu salah tadi. Kamu melanggar kesepakatan kita. Apa lanjutannya? Hukum itu nafsu. Bebani dia dengan beban yang berat sesuai kemampuan. Nah, demikian seterusnya sehingga sampai pada suatu tingkat di mana akan lahir penyesalan di dalam hati, mu'atabah, nafsul lawwamah, ketika kita melakukan suatu kebaikan. Itu dulu yang pertama yang Abi ingin garis bawahi menyangkut ayat kita ini. Yang kedua, kita semua lahir membawa fitrah keagamaan.
kesadaran tentang kehadiran Tuhan. Lingkungan kita, sahabat kita, bacaan kita berpotensi menjadikan kita lupa potensi fitrah itu. Maka pelihara fitrah itu dengan bacaan yang benar, pergaulan yang benar, dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran ini sangat dekat kepada manusia. Mudah dia mengamalkannya karena sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada yang memberatkannya. Dan Al-Quran ini sangat agung sehingga kalau dihayati dia akan menggetarkan hati dan menguatkan hati. Jangankan manusia, gunung pun akan hancur lebur karena takut dan kagum kepada ayat-ayat Al-Quran. Pikir itu kesimpulannya. Terima kasih Abi, kesimpulan-kesimpulan yang Ella yakin jadi bahan refleksi untuk kita semua yang ikut hadir belajar di sini. Mudah-mudahan semua pengetahuan kita yang bertambah hari ini, pemahaman kita yang makin dalam, juga mendorong perbaikan-perbaikan. Perbaikan sikap kita, perbaikan tingkah laku kita dari hari ke hari. Dan mudah-mudahan yang hari ini ikut nonton Tafsir Al-Misbah, besok kebiasaan baiknya dilanjutkan lagi. Kita ketemu lagi esok hari, belajar bersama, mendiskusikan pesan-pesan Al-Quran di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh